Oke, baik. Selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Kali ini kita akan membicarakan tentang bahaya echo chamber pada Pilpres 2024. Ya, echo chamber ini adalah sebuah kondisi yang lahir terutama di era digital atau di era kemajuan teknologi informasi. Oke, seperti apa itu echo chamber, apa ciri-cirinya, apa bahayanya, seperti biasa. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe channel Kuliah Daring dan tekan tanda lonceng. Oke, baik, kita mulai pembahasan kita tentang echo chamber. Oke, echo chamber adalah sebuah fenomena di mana individu atau kelompok hanya terpapar atau hanya mendapat informasi, perspektif atau pandangan atau satu keyakinan yang sesuai dengan apa yang mereka percayai atau yang sudah mereka percayai, sambil menghindar atau mengabaikan informasi yang bertentangan. Jadi mereka hanya mau mengakui informasi yang memang sudah mereka yakini terlebih dahulu, dan denial apapun informasi yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Nah, itu adalah echo chamber. Jadi fenomena semacam ini semakin menguat, banyak bermunculan di tengah arus informasi atau kemajuan teknologi informasi saat ini. Nah, ada 6 faktor yang ditengarai memicu lahirnya echo chamber tersebut. Yang pertama adalah bias kognitif. Jadi dalam pembahasan saya tentang bagaimana moral landscape itu terbentuk, atau pembahasan tentang resensi bukunya Jonathan Haidt, Rituals Mind kalau nggak salah, tentang bagaimana kenapa sih orang-orang baik terpisah secara politik dan agama. Nah, manusia pada dasarnya memiliki bias kognitif. Jadi yang dimaksud bias kognitif itu adalah ketika dia menerima informasi, ketika dia terpapar informasi, dia akan menyetujui informasi itu atau tidak, itu terkait dengan pengetahuan kognitif atau sesuatu yang memang sudah tertanam dalam otaknya. Nah, itu salah satu yang tadi saya jelaskan tentang echo chamber tadi, bahwa sebenarnya orang sudah punya pengetahuan tentang itu, sudah punya keyakinan tentang itu, kemudian menjadi menguat ketika ada informasi yang sama. Nah, itu bias kognitif. Biasanya bias kognitif akan dilanjutkan dengan bias konfirmasi. Ya, yang dimaksud bias konfirmasi adalah ketika kemudian keyakinan kita goyah dengan informasi yang ada karena data-data yang disampaikan umpamanya, kita akan buru-buru mencari konfirmasi, ya, mencari informasi, ya, untuk konfirmasi tadi. Namun konfirmasi yang kita lakukan bukan untuk memastikan bahwa informasi yang datang itu benar, tapi lebih pada bahwa mengkonfirmasi bahwa keyakinan yang kita punya itu benar. Nah, ini semakin meruncing jadinya. Jadi ketika kita umpamanya sudah mempercayai bahwa sebuah informasi itu tidak benar, tapi kemudian kita goyah karena data yang disampaikan informasi itu meyakinkan, kita akan mencari rujukan yang meyakinkan kepercayaan kita tadi. Jadi bukan mencari rujukan untuk membenarkan informasi tadi yang datang tadi. Nah, itu yang pertama, bias kognitif dan bias konfirmasi. Yang kedua ada algoritma media sosial. Nah, ini parahnya media sosial kan selalu gitu. Mereka punya algoritma di mana mereka akan menyajikan terus apa-apa yang kita sukai.
Jadi algoritma akan membaca kebiasaan kita dari unggahan kita, dari status kita, dan informasi yang ditawarkan oleh algoritma media sosial tersebut akan disesuaikan dengan kebiasaan kita dalam menyampaikan atau dalam menulis status tadi. Itu dua hal yang akan kita membuat kita hanya akan menerima satu perspektif saja, satu pandangan saja terkait sebuah informasi. Yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah di mana kita bergaul, di kelompok mana kita berinteraksi. Sebutlah kalau kita bicara tentang kontestasi pilpres, kita berada di komunitas maunya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu pembicaraan yang ada di seputar itu adalah pembicaraan yang menguntungkan atau menguatkan keyakinan kita terhadap terhadap pasangan itu, gitu. Dan akan banyak informasi yang ya bertendensi negatif terhadap pasangan lainnya. Nah, itu akan semakin menguatkan kita pada kecenderungan untuk terjadinya echo chamber pada diri kita. Yang berikutnya adalah polarisasi politik. Ini masih berkaitan dengan interaksi tadi, gitu. Ya, kalau kita lihat pada kontestasi pilkada 2017 di DKI, gitu, polarisasinya sangat tajam antara pendukung Ahok dan non Ahok, gitu. Ya, dan itu terus terbawa sampai hari ini, gitu. Nah, polarisasi itu yang semakin menjebak manusia pada pandangan-pandangan yang itu saja. Karena memang pada dasarnya terkait dengan bias kognitif tadi, kita manusia itu akan lebih nyaman, merasa nyaman mendapatkan informasi yang sesuai dengan kepercayaan kita, dengan pengetahuan kognitif yang sudah ada pada otak kita, gitu. Terus yang ketiga adalah kita skeptis terhadap media otoritatif, gitu. Namanya media-media mainstream, gitu. Kita selalu menaruh curiga bahwa media-media mainstream ini sudah dikuasai oleh kekuasaan, sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga kita selalu mendenial apapun berita atau informasi yang muncul di media mainstream tadi. Nah, hal terakhir yang menguatkan atau mendukung terjadinya echo chamber adalah filter bubble. Ya, filter bubble ini juga dibuat berdasarkan algoritma media sosial. Jadi filter bubble itu membuat kita terkurung pada informasi yang itu aja, gitu. Kalau hari ini kita membaca atau mengakses informasi berisi tendensi negatif terhadap Pak Jokowi, gitu, ya kita akan semakin menguat sentimen negatif kita terhadap beliau, gitu. Sebaliknya kalau kita sentimennya positif pada Pak Jokowi, kita akan diberikan terus berita-berita yang bertendensi positif tadi. Nah, itu ada 6 faktor pemicu terjadinya echo chamber tadi. Algoritma media sosial, bias kognitif, interaksi sosial, ada polarisasi politik, ada skeptisme atau kecurigaan kepada media otoritatif, dan filter bubble. Nah, orang atau kelompok yang berada pada situasi atau fenomena echo chamber tadi, ini akan menghasilkan perilaku atau sikap yang pada ujungnya akan membahayakan. Pertama, karena dia echo chamber itu akan menguatkan bias yang ada. Ya. Bias yang ada itu tadi, kalau kita dari awal sentimennya sudah negatif, kita akan semakin kuat dijejeli informasi dengan sentimen-sentimen negatif. Dan kita akan menjadi sangat antipati terhadap orang tersebut. Pada gelaran pilpres, umpamanya, kita dari awal sudah antipati, umpamanya, sudah punya tendensi sentimen negatif terhadap Pak Anies Baswedan, gitu. Nah, ya itu akan membuat kita semakin menguat ketidaksukaan kita kepada beliau, karena informasi yang datang ke kita adalah informasi yang selalu memojokkan Pak Anies.
Dan ini akan menghasilkan sebuah keputusan yang buruk pastinya. Kenapa? Karena kita tidak punya perspektif berbeda, kita tidak punya perspektif lain ketika melihat sebuah persoalan. Seolah-olah persoalan itu datang hanya dari satu perspektif yang itu aja yang kita yakini tadi. Yang berikutnya tentu akan menimbulkan ketegangan sosial. Ada polarisasi di sana. Kita bisa lihat kasus Pilkada DKI yang meningkatkan ketegangan sosial. Ada orang nggak boleh dimakamkan di tempat tersebut hanya karena dia memilih Ahok pamannya gitu. Ada orang dikeroyok, ada pacar yang putus, dan ada orang yang nggak jadi nikah gara-gara perbedaan pandangan politik. Dan berikutnya adalah penyebaran disinformasi atau hoax. Nah, di sini karena kita tadi berada pada situasi echo chamber, ya memang ada orang yang secara sengaja memproduksi hoax, tapi ada orang yang tidak sengaja ikut menyebarkan itu karena keyakinan tadi bahwa apa yang dia share itu adalah bagi dia adalah sebuah kebenaran gitu. Ya, karena moralitasnya terbentuk melalui proses yang tadi. Ada bias kognitifnya, ada bias konfirmasinya, lingkungan sosial yang itu aja gitu, pendidikan nilai dari keluarga, dari lingkungan yang juga membentuk itu semua. Kemudian bahaya berikutnya adalah ketidakmampuan menerima fakta. Ketika informasi tersebut muncul dengan data yang sangat kuat, kita akan cenderung melakukan konfirmasi yang meneguhkan kepercayaan kita. Jadi bukan mericek fakta yang disampaikan oleh informasi yang datang, tapi lebih meneguhkan kepercayaan kita sehingga kita merasa ya mendenial informasi yang datang itu sebagai sebuah keputusan yang benar, dianggap seperti itu. Dan berikutnya tentu ini adalah orang akan berada pada pemahaman atau perspektif yang berbeda. Dia miskin terhadap perspektif. Karena ya yang didapat itu aja gitu. Yang dia tahu dari sisi yang satu gitu. Ya, sama kayak kita ngelihat sebuah objek benda kan. Sebutlah gelas gitu. Gelas itu kan kita bisa lihat dari perspektif dari atas, dari bawah, dari sisi kanan kiri melingkar. Sementara kalau orang melihat dari satu perspektif, mungkin dia nggak akan bisa melihat sisi yang satunya di mana ada gagangnya umpamanya. Sementara kita kekeh enggak, gelas itu nggak ada gagangnya karena kita melihatnya dari depan. Nah, itu adalah setidaknya 6 bahaya yang bisa dilahirkan oleh situasi echo chamber tadi. Nah, lantas bagaimana mengatasinya? Yang pertama tentu ini peran algoritma media sosial. Pemerintah harus turun tangan. Atau stakeholder harus membenahi ini. Ada regulasi tentang bagaimana algoritma media sosial itu seharusnya bekerja gitu. Ya. Kemudian memberikan akses yang luas pada sudut pandang yang berbeda. Ini terkait algoritma tadi, bahwa orang bisa melihat berita dari sisi yang berbeda gitu. Kalau kita lihat di media kan kadang-kadang media mainstream itu perspektif atau munculnya framing pada kepentingan kebijakan politik media itu membuat orang disajikan pada sudut yang itu aja gitu. Ya, persoalan ini bisa dijelaskan dengan teori namanya manufacturing consent gitu. Ya, bagaimana kemudian orang bisa dijebak pada sebuah pemahaman konstruksi realita yang dibangun oleh jaringan media tertentu. Kemudian yang berikutnya ya tentu saja literasi media. Masyarakat perlu ditingkatkan pemahamannya, literasinya terkait media, baik itu bagaimana menggunakan media, terus bagaimana sih pola kerja media dan sebagainya, sehingga mereka paling tidak ngerti bahwa apa yang disajikan oleh media itu bukan sebuah realitas, tapi itu adalah realitas kedua, realitas yang diciptakan atau dibentuk atau disusun oleh redaksi media tersebut. Nah,
Antisipasi yang berikutnya adalah penyedia akses yang adil. Ya, penyedia akses yang adil itu artinya jaringan umpamanya internet dari Sabang sampai Merauke itu merata gitu. Ya, ininya apa namanya, sinyalnya, kekuatan sinyalnya merata. Itu makanya Pak Jokowi kemarin sempat membuat palaparing gitu, mendirikan BTS di mana-mana, tapi kan kemudian kita tahu ada kasus korupsi terkait dengan pendirian BTS itu. Nah, dalam masyarakat digital, sebuah kemiskinan itu kemudian diukur dari seberapa banyak produksi, ya, produksi konten, produksi data di tempat itu. Semakin dia sering memproduksi data, maka daerah itu disebut daerah kaya. Nah, bagaimana orang mau memproduksi data ketika sinyalnya lemah, ketika jaringannya tidak ada, kuotanya tidak dia punya. Nah, ini yang perlu ditekankan oleh stakeholder untuk mengatasi echo chamber tersebut. Ya. Jadi bayangkan ketika para pendukung capres kemudian terjebak pada situasi echo chamber tersebut, di mana dia mendapatkan informasi yang itu saja dan mendenial, menyingkirkan informasi yang berbeda. Nah, itu bahayanya. Oke, baik, itu saja penjelasan saya tentang echo chamber pada pertemuan ini. Terima kasih telah menyaksikan kuliah daring. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.